Anggi yang berjualan produk pakaian sejak tahun 2021. Pria berusia 37 tahun ini ikut memasarkan produknya di TikTok Shop dan dalam waktu 1 bulan sudah bisa mendapatkan sekitar 1.000 pesanan per hari. Anggi menyesalkan pemerintah menutup TikTok Shop secara mendadak. Dirinya mengaku baru mendapatkan info soal penutupan sehari sebelum TikTok Shop ditutup pada Rabu sore. Di hari terakhir penjualan produknya terjual sebanyak 900 buah. Saat ini Anggi tetap melakukan siaran langsung dari akun media sosial TikTok dan mengarahkan pembeli melalui e-commerce. Hanya terjual sekitar 40 pakaian saja. Sebagian besar sih si pelanggan tuh jadi lebih ribet. Banyaknya jadi nggak jadi order. Jadi kita suruh pindah ke e-commerce lain pada nggak mau. Karena mereka udah terbiasa di TikTok Shop. Mereka suruh pindah jadi katanya lebih susah katanya. Terus si promonya juga kurang kalau di tempat lain. Sementara para pedagang di pasar baru menyatakan belum menerima dampak dari tutupnya TikTok Shop. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli di pasar adalah karena faktor pandemi COVID-19 serta kemunculan lokal pasar atau marketplace. Bukan hanya dari TikTok aja, tapi sejak munculnya online, dari sejak adanya toko oren, toko ijo, dan lain-lain, itu pendapatan dari kita sebagai penjual pasar baru menurun sekali. Sebenarnya sebelum corona muncul itu kan udah ada marketplace ya, itu kita turun bisa sampai 30%-an. Begitu corona muncul, orang mau masuk ke, saya kan dagang di pasar baru, orang nggak bisa datang ke pasar baru, tapi masih ingin belanja, mereka akan cari di marketplace. Nah di situ turunnya jauh bisa sampai 70-80%. Kalau untuk kita pribadi sih disebut ngaruh juga belum, karena kan item yang kita jual juga berbeda juga sama juga kan kalau untuk kita dari segi pemasaran juga beda. Jadi mungkin tapi nggak tahu ya untuk kedepannya juga. Meski berbeda pendapat soal TikTok Shop, semua pedagang memiliki harapan yang sama agar pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap berjualan dan melindungi produk dalam negeri. Semoga aja pemerintah bisa membuat regulasi yang benar-benar membuat win-win solution antara kita pedagang online shop di UMKM online shop dengan UMKM yang ada di offline juga. Jadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Kalau saya lebih mendukung yang ditutup tuh impornya. Produk impornya kita tolong ditutup, tapi jangan mematikan kami UMKM lokalnya. Pemerintah mendukung juga untuk pedagang lokal seperti kami, ada kebijakan untuk kami, tapi juga untuk teman-teman yang online juga ada kebijakan tertentu. Jadi kalau bisa saling majulah, tapi kita tidak bisa maju sendiri, kita juga mohon dari pemerintahnya ada bantuan juga, baik itu tentang kebijakan atau apapun itu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, menyatakan penutupan TikTok Shop sebagai social commerce sudah tepat. Namun peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 perlu lebih dipertajam. Tauhid menambahkan kebijakan ini tidak akan memberikan dampak langsung kepada pedagang pasar, juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai perdagangan di e-commerce. Tetapi memang tidak semua, menurut saya ada tapi tidak semua. Nah ini yang saya kira harus dipahami karena ada persoalan transisi katakanlah transisi mekanisme yang cukup mendasar begitu ya. Kenapa cukup mendasar? Karena kalau di e-commerce kan proses katakanlah promosinya tidak seheboh, tidak secanggih dengan social commerce. Nah ini yang membuat sedikit agak terjadi perubahan begitu. Ya, saya kira jelas pasti lebih besar, tapi mungkin tidak besar-besar sekali, seolah-olah bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Pemerintah dan pelaku lokal pasar dulu membantu akses digital bagi para pedagang tradisional, dan selain itu harus ada kebijakan impor lebih baik agar produk dalam negeri bisa bersaing. Sekian dari kami, kelompok 411 IPS 4.